ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seminggu yang lalu kita merayakan hari kemerdekaan. Lagu Indonesia Raya dan lagu kemerdekaan berkumandang di seluruh penjuru dunia, di seluruh Nusantara. Bendera merah putih pun berkibar di sepanjang jalan sampai ke pelosok desa. Pada tanggal 17 Agustus 1945, rakyat begitu antusias, begitu gembira menyambut hari kemerdekaan. Namun saat ini, seberapa besar rakyat merasakan arti kemerdekaan? Tidak semuanya mengerti akan arti dan tujuan dari kemerdekaan. Yang dia tahu, dia sedang menghadapi hidup yang penuh dengan penderitaan. Banyak anak bangsa yang hanya cuma bisa mendengar kata merdeka, namun belum menikmati makna merdeka. Seakan-akan kemerdekaan hanya sebuah pemandangan yang hanya bisa dipandang, namun tak bisa dinikmati. Baginya kata merdeka hanya sebuah fata morgana, hanya cerita, impian, angan-angan, dan untayan janji-janji yang menggiurkan. Pepatah Arab mengatakan la syai'un athman minal hurriyah, tidak ada sesuatu yang lebih berharga ketimbang hidup merdeka. Lalu apa arti kemerdekaan saat ini bagi anak bangsa? Setiap tahun kita memperingati hari kemerdekaan dengan upacara bendera, mengibarkan bendera, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selebihnya adalah pesta rakyat, tari tambang, panjat pinang, balap karung, dan sebagainya. Lalu seberapa besar makna kemerdekaan bagi anak bangsa saat ini? Boleh jadi makna merdeka sangat berbeda dari tahun ke tahun, dari masa satu rezim ke masa rezim lainnya. Makna merdeka juga berbeda antara seseorang dengan orang lainnya. Betapa merdekanya seorang konglomerat dan betapa bernyanyinya seorang pedagang asongan di persimpangan jalan. Betapa merdekanya pengusaha supermall, namun betapa terjajahnya seorang pedagang kaki lima yang sering dikejar-kejar oleh Kamtibmas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemerdekaan yang sering diucapkan dalam tarikan nafas yang sama dengan kebebasan pada masa reformasi saat ini memang cenderung menghasilkan kebebasan yang seolah tanpa batas, yang pada gilirannya mengancam dan membahayakan kemerdekaan dan kebebasan itu sendiri. Lalu apa pekerjaan besar kita saat ini? Penting dicatat bahwa kemerdekaan adalah prasyarat bagi sebuah bangsa untuk maju dan sejahtera, sedangkan demokrasi adalah instrumennya atau alatnya. Sadar atau tidak, kita melihat bahwa kita belum merdeka seutuhnya, kita belum merdeka seluruhnya. Masih banyak anak bangsa yang dijajah oleh kemiskinan, dijajah oleh kebodohan, dan dijajah oleh rasa ketakutan. Kemerdekaan seutuhnya hanya dinikmati oleh sebagian kecil anak bangsa di negeri ini, sedangkan sebagian besar lainnya pada kondisi kemelaratan dan kebodohan. Kata kuncinya bukan melarat dan bodoh, tapi ketimpangan. Betapa besar ketimpangan yang ada antara si kaya dengan si miskin. Betapa besar ketimpangan penegakan hukum antara penguasa dan rakyat jelata. Betapa mudahnya seorang koruptor menghirup udara segar yang membawa uang rakyat miliaran bahkan triliunan rupiah, sementara maling jemuran habis babak belur yang hanya sekedar untuk mengganjal perut yang lapar. Ketimpangan
meniscayakan ketidakadilan di segala bidang, padahal demokrasi adalah kesamaan dan kesetaraan di depan hukum serta kesamaan kesempatan dan peluang dalam segala bidang. Kalau dulu kita dijajah oleh bangsa asing, yang dijajah adalah fisik kita, tetapi saat ini kita dijajah oleh bangsa kita sendiri, yang dijajah adalah kesamaan, sehingga tidak sama, tidak ada kesamaan. Yang dijajah adalah keadilan, sehingga tidak adil, tidak ada keadilan. Terjadilah jurang yang terjal antara si kaya dengan hamba sahaya, antara pejabat dengan rakyat. Musuh terbesar bangsa kita saat ini bukanlah karena perbedaan agama, suku atau ras, tetapi kekuasaan yang menindas, seperti yang dicelotehkan oleh ketua BPIP bahwa musuh terbesar Pancasila adalah agama. Anak negeri tengah terjerambab watak amoral, tawuran dan perebutan kekuasaan yang dihiasi dengan saling membunuh sudah menjadi pemandangan di berbagai persimpangan jalan. Demi target dan tujuan tercapai, tidak lagi merasa malu dan hina dengan menjegal dan membegal aturan dan peraturan yang terkadang pun banyak jatuh korban. Porno aksi dan pornografi semakin terjun bebas, pakaian ketat dan mengumbar aurat sudah tidak riskan lagi, seks bebas menyisir dari siapa saja dan kepada siapa saja, dari usia sekolah sampai mahasiswa dan ibu rumah tangga, dari figur penjahat sampai pejabat. Masih banyak anak bangsa yang menjadi babu di negeri orang, dan masih banyak di antara mereka yang menghadapi penyiksaan dan penganiayaan. Masih bisa lantangkah kita berteriak merdeka? Kita dengan mudah menemukan banyak pengadilan, tetapi kita sulit untuk menemukan keadilan. Adil sudah menjadi barang antik yang langka dan mahal. Adil hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang bergojek tebal. Adil ibarat mata pisau tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Seakan-akan adil cuma jadi slogan, adil cuma menjadi lagu tembang kenangan, adil cuma isapan jempol, sampai-sampai ada ungkapan maju tak gendar membela siapa yang bayar. Iza wusidal amru ala ghairi ahli fantazirus sa'at. Apabila sebuah jabatan diberikan kepada yang bukan ahlinya, fantazirus sa'at, tunggu saja saat-saat kehancurannya. Wala yajrimannakum syana'atu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, terhadap seseorang, mendorong membuat kamu untuk tidak berlaku adil. I'dilu, berlaku adillah kamu kepada siapa saja tanpa pandang bulu. Huwa aqrabu lit-taqwa. Kalau engkau sudah bisa berlaku adil kepada siapa saja, maka di mata Allah engkau dipandang, dinilai sebagai orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa banyak jumlah anak bangsa yang sudah jatuh ke timbangan tangga, sudah miskin dirundung kebodohan. Rupanya kemiskinan dan kebodohan sudah menjadi momok sejak zaman kolonialisme sampai saat ini. Betapa keadilan dalam pendidikan cuma jadi khayalan rakyat bawahan, betapa keadilan dalam mendapatkan lapangan pekerjaan cuma jadi buayan. Tenaga asing yang masuk ke negeri ini bagai air bah, sulit untuk dibendungnya, sementara tenaga lokal banyak yang cuma jadi penonton, duduk termangu dirundung kesedihan. Maka muncullah Fir'aun baru, tumbuhlah korun-korun baru. Semakin suburlah politik belah batu, yang di atas semakin terangkat, sementara yang di bawah semakin terinjak. Seakan-akan pemangku jabatan sudah tidak kenal lagi apa itu dosa. Jangankan lawan, bahkan kawan atau saudara pun akan diterkam. Haram bukan lagi larangan, dan halal bukan lagi tujuan. Yang penting jabatan ada di tangan serta hidup makmur dan kecukupan. Praktek kanibal bermunculan di mana-mana dengan dalih persaingan dan bersaing. Warung-warung kecil yang cuma untuk rejahan digusur oleh minimarket sampai ke pelosok kampung dengan dalih pemerataan dan kesejahteraan. Petugas kantin mengobrak-abrik pedagang kaki lima dengan
dengan kekuatan, bukan dengan perasaan. Praktisi politik tidak lagi risih dan malu menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, menghujat, menghina, dan menjatuhkan sudah menjadi pertarungan dalam arena. Popularitas atau jabatan basah lebih menarik mereka daripada mengembangkan sikap kejujuran dan keadilan. Maka menjamurlah ulang-ulang bertangkap, werang-werang berdasi dan lintah-lintah berseragam, serta badut-badut penegak hukum berpuisi. Sabaratun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan manusia di hari kiamat yang akan dinaungi oleh Allah, yang mana pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan itu dari Allah. Salah satu di antaranya yang akan mendapat naungan nanti di yaumul kiamat, imamun adil, yaitu pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, kepala rumah tangga yang ramah, gubernur yang amanah, serta menteri dan presiden yang fitrah. Jika kita tidak mampu memerdekakan diri kita, ketimpangan dan keadilan cuma jadi angan-angan, tidak mustahil kita akan kembali ke masa lalu yang suram. Kalau dahulu para pejuang ke medan tempur dibekali dengan bambu runcing, senjata api atau meriam, kini kita bekali diri kita, anak cucu kita dengan pendidikan yang tinggi. Lawan kebodohan dan raihlah kepintaran, lawan kemiskinan dan capailah kemakmuran. Kencangkan tali persaudaraan dan jauhkan permusuhan. Kita bersaudara, satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kita sebagai umat Islam jangan cuma jadi penonton, jadilah kita sebagai pemain. Jangan dengarkan dan jangan hiraukan orang yang mengatakan politik itu haram, politik itu kejam, politik itu kotor. Jika kita tidak berpolitik, maka kita akan dipimpin dan diatur oleh yang tidak peduli terhadap Islam. Muncullah munafik-munafik, Islam akan dibentur-benturkan dan Islam akan diadu domba. Muncullah kelompok-kelompok yang merasa paling pintar dan paling benar, mengkafirkan yang satu dan membid'ahkan yang lain. Jika hal ini terjadi, tidak mustahil akan muncul gerakan sosial dan kekerasan serta tindakan kriminal. Bagaimana Turki dipimpin oleh Mustafa Kemal dan bagaimana Tajikistan dipimpin oleh Emol Rahman, seorang muslim, tetapi dia anti dengan Islam. Al-Muslimu man salima muslimuna bi lisanihi wa yadihi. Belumlah dikatakan seorang muslim itu sempurna keislamannya kalau tangan dan lidahnya belum memberikan keselamatan, ketenangan, kenyamanan dan kesejukan bagi semua orang. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh kepada tali Allah dan janganlah bercerai-berai. Mari kita bersatu padu, berdiri kita sama tinggi dan duduk kita sama rendah. Kita jalin hubungan persaudaraan dan kekeluargaan dalam satu akidah, satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Jika ada kekurangan di antara kita, mari kita saling melengkapi. Dan jika ada kelebihan di antara kita, mari kita saling berbagi. Satu suku atau bukan, satu bahasa atau bukan, satu akidah atau bukan, dia adalah saudara kita dalam rumah besar, yaitu NKRI. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, tunduk dan patuh kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh, niscaya pasti akan kami limpahkan keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, tetapi apabila dia berbuat kedurhakaan dan zaliman, fa akhaznahum bima kanu yaksibun, maka kami akan timpakan azab yang disebabkan oleh perbuatannya itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.